Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Perilaku Biaya, yang mana kami hanya beranggotakan 2 orang saja, yaitu saya Nova Efriya Hasibuan dengan teman saya yaitu Dery Fajarwinanda. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini pada umumnya terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat maupun menurun. Contohnya, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya asuransi properti, dan biaya pajak properti. Lanjut, yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel itu yaitu biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit-unit yang rusak. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah dengan adanya perubahan volume atau kapasitas. Biaya ini memiliki elemen dan karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik, biaya air, biaya gas, bensin, dan pemeliharaan. Lanjut, di sini ada pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Tujuan pemisahan biaya tetap dengan variabel itu yaitu yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varians. Yang kedua ada penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varian. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan analisa biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam, analisis maksimalisasi laba dan maksimalisasi biaya jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal, dan yang kedelapan yaitu analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Nah, untuk metode pemisah biaya tetap dan biaya variabel ini terdiri dari 3. Yang pertama, metode tinggi rendah. Yang kedua, metode scatter graph. Yang ketiga, kuadrat terkecil. Lanjut, di sini ada tabel yang mana kita bisa lihat yaitu ada data listrik dan jam kerja dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di jam kerja ini yang bulan Januarinya ada 34.000 dengan biaya listriknya 640. Yang Februari 30.000, sementara biaya listriknya 620 dan seterusnya, bisa dilihat di situ. Nah, di sini kita bisa lihat biaya listrik terendah yaitu 500.000 dengan jam kerja terendah juga yaitu 26.000 berada pada bulan Juli dan Agustus. Nah, yang tertinggi yaitu berada pada bulan Desember dengan biaya listrik 680 dengan jam kerjanya 48.000. Untuk metode yang pertama yaitu tinggi rendah, metode itu ialah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Lanjut ya, untuk persamaan penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah
Yang pertama itu biaya variabel per unitnya itu sama dengan perubahan biaya berbanding perubahan output atau perubahan biaya dibagi perubahan output. Yang kedua, biaya variabel per unitnya yaitu biaya tinggi dikurang biaya rendah dibagi output tinggi dikurang output rendah. Jadi biaya tinggi di sini dikurangi dulu sama biaya rendah. Nah, output tinggi di sini dikurangi dulu output rendah, baru hasil yang biaya tinggi dikurang biaya rendah itu dibagi dengan hasil dari output tinggi dikurang output rendah tadi. Oke. Nah, kalau untuk biaya tetap itu biaya total titik tinggi itu dikurang biaya variabel per unit. Nah, kalau untuk biaya tetap itu biaya total titik tinggi itu dikurang biaya variabel per unit yang sudah dikalikan dulu dengan output tinggi. Terus biaya tetapnya juga ada yang lain juga, yaitu biaya total titik rendah dikurang perkalian dari biaya variabel per unit kali output rendah. Nah, biaya variabel unit per unit ini dikalikan dulu dengan output rendah, baru biaya total titik rendahnya tadi dikurang hasil dari perkalian tersebut. Nah, di slide ini kita lihat ada tabel yang dimana ada high, low atau selisihnya, jadi tinggi rendah dan selisih dari metode tinggi rendah ini. Untuk biaya dari titik tinggi itu ada 680 ya. Untuk yang terendahnya tadi ada 500. Nah, untuk tingkat kegiatannya yang terendah itu, yang tertinggi dulu ya, yang tertinggi 48.000 jam, dan untuk yang terendahnya kan 26.000 jam. Untuk selisih dari yang tertinggi dan terendah, untuk biayanya itu senilai 180.000 dolar, dan untuk tingkat kegiatannya itu selisihnya ada 22.000 jam. Untuk selisih dari yang tertinggi dan terendah, untuk biayanya itu senilai 180.000 dolar, dan untuk tingkat kegiatannya itu selisihnya ada 22.000 jam. Jadi tarif biaya variabel itu 180 dibagi 20.000 2 jam, dapatlah hasilnya 0,00818 per jam kerja. Oke, saya dari Fajar Winanda. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Kak Nova tadi, yaitu nomor 2, metode Scattergraph. Metode Scattergraph adalah metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku biaya variabel sebagai variabel dependen dan variabel independen. Dalam metode ini, metode yang dianalisis disebut variabel dependen, variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen, dan diplot di sepanjang garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y. Aktivitas terkait disebut sebagai variabel independen, variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, dan diplot di sepanjang garis horizontal yang disebut sumbu X. Misalnya, ada biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, atau persentase kapasitas. Langkah-langkah di dalam pembuatan grafik Scattergraph adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat denah atau grafik garis tegak lurus atau vertikal disebut sumbu Y, menunjukkan tingkatan besarnya biaya. Garis mendatar atau horizontal disebut sumbu X, menunjukkan tingkatan kapasitas atau kegiatan. Nomor 2, memasukkan biaya setiap bulan pada grafik. Biaya per bulan digambarkan pada grafik sesuai dengan besarnya tingkatan kegiatan. Yang 3, ditarik garis B atau biaya, dan semua titik-titik biaya ditarik garis lurus melewati di tengah titik-titik tersebut sampai memotong sumbu Y. Garis ini disebut garis B
atau total biaya. Nomor 4, menentukan besarnya total biaya tetap atau A. Perpotongan garis B dengan sumbu Y dianggap sebagai total biaya tetap atau A. Perpotongan dengan sumbu Y ditarik garis ke kanan secara horizontal atau mendatar. Garis ini disebut total biaya tetap. Yang nomor 3, metode kuadrat terkecil. Metode ini kadang kala disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Oke, sekian presentasi kami pada sore hari ini. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan tulis di bawah komentar ya. Sekian dari kami berdua sama Kak Nova. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.